Tiga nelayan dari desa pesisir bernama Pak Giman, Yadi, dan Rino berangkat melaut seperti biasa di malam hari. Mereka hendak mencari ikan kakap merah yang kabarnya sedang ramai di perairan sebelah timur. Langit malam itu tampak kelabu, namun mereka abaikan tanda-tanda itu. Kapal kecil mereka terus melaju ke tengah laut. Hingga tengah malam, badai datang tiba-tiba. Angin mengamuk, petir menyambar, dan ombak menggulung setinggi pohon kelapa. Perahu mereka tak kuat menahan hantaman. Kayu pecah, layar sobek, dan perlahan tenggelam. Ketiganya berusaha berenang, berpegangan pada serpihan kayu, hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau asing saat fajar menyingsing. Mereka bersyukur masih hidup. Pulau itu tampak tenang, dipenuhi hutan lebat, dan pantai berpasir hitam. Tidak ada tanda-tanda penduduk, tapi anehnya mereka menemukan jejak kaki manusia. Namun telapak kakinya besar dan panjang, jari-jarinya tampak seperti cakar. Hari pertama mereka membangun bivak dari daun-daun lebar dan memakan kelapa untuk bertahan hidup. Namun malam hari datang dengan bisikan-bisikan aneh dari dalam hutan. Suara seperti jeritan, lalu tawa serak yang terdengar jauh tapi menggetarkan hati. Hari kedua, mereka menjelajahi pulau. Di balik semak belukar, mereka menemukan gubuk kayu tua. Di dalamnya, tulang belulang manusia tergantung di dinding dan tengkorak-tengkorak disusun rapi di sudut. Bau anyir darah masih tercium, meskipun dagingnya sudah lama membusuk. Pak Giman yang paling tua berkata dengan gemetar, "Kita berada di pulau kanibal." Mereka hendak kembali ke pantai, tapi hari sudah gelap. Mereka bersembunyi di balik akar pohon besar, mencoba tidur, namun malam itu, Yadi menghilang. Teriakannya menggema di seluruh hutan. Rino dan Pak Giman menemukannya pagi harinya, atau lebih tepatnya, potongan tubuhnya. Kakinya tertancap di tongkat seperti bendera. Kepalanya tidak ditemukan. Pak Giman mengajak Rino lari ke tepi pantai. Tapi di pantai, bekas jejak mereka sudah tertutup, digantikan jejak kaki besar yang mengarah ke laut, seolah sesuatu datang dari air dan berjalan ke pulau. Saat malam tiba, mereka membuat api unggun dan berjaga bergantian. Tapi makhluk itu datang bukan dari hutan. Ia datang diam-diam dari laut. Tubuhnya tinggi, kurus dengan kulit seperti arang, rambut gimbal panjang menutupi wajahnya, dan giginya besar tajam seperti binatang buas. Pak Giman sempat melawan dengan parang kecil, tapi makhluk itu terlalu cepat. Ia mencengkram Pak Giman dan membawanya masuk ke hutan sambil tertawa menjerit. Rino berlari tanpa arah. Sampai keesokan harinya, ia menemukan perahu kecil rusak di ujung pulau. Dengan sisa kayu dan tali, ia berusaha memperbaiki dan melarikan diri. 3 hari setelah kejadian itu, Rino ditemukan oleh nelayan lain, mengambang lemah di laut. Matanya kosong, mulutnya terus berbisik, "Jangan ke pulau itu. Mereka makan manusia. Mereka bukan manusia." Konon, pulau itu tidak pernah tercatat di peta, dan setiap kapal yang mendekat tak pernah kembali. Setelah ditemukan, Rino dibawa ke rumah sakit kecil di pesisir kota Padamara. Tubuhnya kurus kering, penuh luka gores, dan kulitnya terbakar matahari. Namun bukan itu yang membuat dokter dan perawat takut, melainkan tatapan matanya. Kosong, seperti tak ada jiwa. Mulutnya hanya mengulang satu kalimat, "Mereka bukan manusia." Mereka lapar. Rino tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan makhluk-makhluk dari pulau itu muncul. Mereka bukan hanya satu, ada banyak. Mereka tinggal di dalam gua, di antara akar-akar pohon, dan di bawah tanah. Tubuh mereka seperti manusia, tapi wajah mereka setengah binatang. Lidah panjang menjulur dari rahang yang sobek,
dan mata mereka putih seluruhnya. Malam itu, di rumah sakit, Rino mengamuk. Ia mencakar dirinya sendiri sambil berteriak, "Pak Giman, Yadi, mereka masih hidup." Tapi, bukan manusia lagi. Ia lalu jatuh pingsan. Polisi yang menangani kasus ini awalnya mengira Rino hanya trauma. Tapi saat mendengar detail pulau tanpa nama yang disebut Rino, seorang polisi tua, Pak Sarwo, tampak pucat. Ia berbisik ke rekannya. Pulau itu dulu pernah disebut dalam catatan zaman Belanda. Mereka menyebutnya Pulau Gajah Mati. Karena dulu satu pasukan tentara dikirim ke sana dan hanya satu orang yang kembali dengan tubuh penuh gigitan manusia. Pak Sarwo diam-diam mencari catatan lama itu. Ia menemukan peta tua dan dokumen kolonial yang menyebutkan adanya komunitas pemuja daging manusia yang diasingkan ke sebuah pulau karena terlalu kejam, bahkan bagi para penjajah. Mereka diyakini telah punah, tapi tidak pernah ada bukti jasad mereka ditemukan. Merasa harus menyelidiki, Pak Sarwo mengumpulkan tim kecil dan pergi ke pulau itu, ditemani satu pawang laut dan seorang dukun dari desa sebelah bernama Mbah Rekso. Saat mereka mendekati pulau, kabut tebal menyelimuti kapal. Kompas berputar liar. GPS mati. Pawang mulai gemetar dan berkata, "Kita sudah melewati batas alam. Pulau ini bukan lagi milik manusia." Sesampainya di sana, mereka menemukan bangkai perahu nelayan yang rusak dan patahan dayung yang penuh darah kering. Di tepi hutan, gubuk-gubuk kayu berdiri aneh. Di dalamnya tercium aroma amis dan busuk, lebih pekat dari kematian. Tulang-tulang manusia menggantung, dan kulit dijemur seperti lembaran kain. Tiba-tiba, terdengar nyanyian. Suara perempuan, namun tidak ada perempuan di sana. Mbah Rekso memejamkan mata dan berbisik. Mereka bukan hanya kanibal, mereka pemuja iblis laut. Mereka mempersembahkan daging manusia untuk menjaga kehidupan abadi. Dan korban terakhir mereka belum selesai. Pak Sarwo menyalakan obor. Di tanah, mereka menemukan goa besar. Di dalamnya, dua sosok terduduk dengan kaki terikat dan mata membelalak. Pak Giman dan Yadi masih hidup, namun wajah mereka rusak. Kulitnya pucat seperti jamur. Telinga mereka runcing dan mulut mereka sobek sampai ke pipi. Mereka melihat tim penyelamat dan tersenyum aneh. "Kalian datang tepat waktu. Kami lapar." Teriakan menggema di dalam goa, darah menyembur. Hanya Mbah Rekso dan Pak Sarwo yang berhasil melarikan diri ke perahu. Saat mereka menatap pulau itu untuk terakhir kalinya, kabut menutup segalanya. Tak ada suara, tak ada kehidupan. Rino meninggal malam itu, tepat saat kabut menutup pulau. Malam setelah Mbah Rekso dan Pak Sarwo kembali dari pulau, kampung nelayan di pesisir Padamara dilanda keganjilan. Air sumur berubah keruh, bau amis tercium dari angin malam, dan ikan-ikan tangkapan mendadak busuk meski baru saja ditarik dari laut. Mbah Rekso duduk sendirian di beranda rumahnya, membakar kemenyan dan menabur garam di sekeliling halaman. Kutukannya terbawa ke sini, gumamnya. Dua yang diselamatkan bukan manusia lagi. Mereka penjaga iblis laut. Dan roh pulau itu kini mencari perumahan baru di daratan. Pak Sarwo yang sejak pulang selalu gelisah, mulai melihat sosok-sosok aneh di cermin rumahnya. Kadang sosok Pak Giman muncul, tapi matanya hitam dan mulutnya terus mengunyah sesuatu. Di malam berikutnya, ia mendengar suara kuku mencakar pintunya dan bisikan dari balik jendela. "Buka, kami masih lapar." Ia tak tahan. Ia kembali menghubungi Mbah Rekso. Apa maksudnya mereka mencari tubuh baru? Mbah Rekso menghembuskan asap kemenyan dan menjawab, "Pulau itu bukan cuma tempat tinggal,
Ia adalah tubuh, jasad besar yang tertidur ribuan tahun. Mereka beri makan tubuh itu dengan daging manusia agar tetap hidup. Dan kini, bagian dari tubuh itu sudah ikut pulang dengan kita. 3 malam kemudian, warga desa menemukan nelayan lain, Pak Doni, tewas dengan dada terbuka dan jantung hilang. Di dekat tubuhnya ditemukan jejak kaki besar dan sisik hitam lengket menempel di tanah. Sementara itu, anak-anak desa mulai mengigau. Mereka menyebut perjamuan besar di laut dan bernyanyi lagu aneh yang tak pernah mereka ajarkan. Mbah Rekso segera mengumpulkan para tetua desa, meminta izin melakukan ritual pengusiran besar. Namun, ritual itu butuh tumbal. Bukan binatang, tapi salah satu dari mereka yang selamat dari pulau, artinya Pak Sarwo harus dikorbankan. Di malam bulan mati, warga berkumpul di pantai. Pak Sarwo, yang telah setengah gila, tidak melawan. Ia berdiri pasrah di tengah lingkaran garam dan api. Mbah Rekso memulai pembacaan mantra dalam bahasa kuno. Langit menghitam, angin berhenti bergerak, dan dari laut sesuatu muncul. Makhluk itu besar. Tubuhnya terdiri dari potongan tubuh manusia, kulit ikan, dan tengkorak-tengkorak. Di kepalanya menggantung banyak wajah, termasuk wajah Pak Giman dan Yadi. Ia mendekat, lalu berbicara dengan suara yang berasal dari dalam dada. Daging telah sampai, tapi kutukan belum selesai. Yang membawa kami harus menjadi kami. Dengan jeritan yang memecah malam, tubuh Pak Sarwo terserap ke dalam makhluk itu. Api padam, angin kembali berhembus, dan laut menjadi tenang. Pagi harinya desa tampak damai. Tak ada lagi bau amis, tak ada bisikan, tak ada kematian. Tapi di kejauhan, jika engkau berdiri di tepi pantai dan menatap laut, kau bisa melihat pulau itu perlahan bergerak, mendekat,